yang beranggotakan saya Subrahmina dan teman saya Nairasta Azahro yang akan membahas tentang manajemen risiko dalam operasi syariah dan lembaga keuangan mikrosyariah serta strategi menjaga keberlanjutan lembaga yang akan dijelaskan oleh Nairasta. Baiklah, nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang rumusan masalah yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada bagaimana penerapan manajemen risiko pada operasi syariah dan lembaga keuangan mikrosyariah. Terus yang kedua itu ada apa saja jenis risiko yang dihadapi dan apa kendala dalam penerapan manajemen risiko. Dan yang terakhir, bagaimana strategi menjaga keberlanjutan lembaga. Dan yang terakhir, bagaimana peran manajemen risiko dalam keberlanjutan lembaga. Itu yang akan beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah, yang pertama itu adalah manajemen risiko. Teman-teman sudah tahu apa itu manajemen risiko? Belum. Nah, manajemen risiko itu adalah upaya lembaga dalam mengelola berbagai kemungkinan risiko agar tidak menimbulkan kerugian. Tentu di dalam suatu usaha itu tentu harus ada yang namanya manajemen risiko. Jika tidak ada manajemen risiko, tujuan manajemen risiko itu adalah yang pertama itu untuk menjaga stabilitas keuangan dan terus selanjutnya meminimalkan kerugian. Yang terakhir itu meningkatkan kepercayaan anggota. Selanjutnya itu ada penerapan manajemen risiko. Nah, penerapan manajemen risiko itu apa? Jadi penerapan manajemen risiko itu merupakan pelaksanaan manajemen risiko dalam kegiatan operasional. Dalam usaha itu kan tentu tadi yang udah ada manajemen risiko. Terus selanjutnya sekarang itu kan ada penerapan manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu dilakukan melalui yang pertama itu dengan analisis kelayakan pembiayaan, terus penggunaan akad syariah. Dalam usaha-usaha, apalagi terutama ini adalah usaha koperasi syariah, itu harus menggunakan akad-akad syariah yang jelas. Nah, teman-teman tahu nggak apa aja akad-akad dalam koperasi syariah itu yang berlandaskan syariah? Coba sebutkan. Jadi dalam usaha mikro syariah itu harus menggunakan akad syariah yang jelas. Selanjutnya itu ada yang terakhir pengawasan operasional. Nah, di dalam koperasi itu harus dilakukannya pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Jadi terus selanjutnya itu penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko itu bertujuan untuk bertujuan untuk mencegah risiko sejak awal. Jadi kalau misalnya udah kita terapkan manajemen risiko di awal-awal, itu nanti bakal usaha kita kan bisa berjalan dengan baik karena kita sudah tahu apa saja yang harus kita lakukan. Terus selanjutnya itu ada jenis-jenis risiko. Nah, di dalam usaha, terutama dalam koperasi itu, terdapat beberapa jenis-jenis resiko. Yang pertama itu ada resiko pembiayaan. Nah, resiko pembiayaan itu terjadi ketika anggota tidak mampu mengembalikan dana pembiayaan. Penyebabnya, usaha gagal. Nah, itu kan bisa di dalam usaha itu tidak selamanya berjalan dengan baik kan, pasti ada kegagalan. Nah, ini ada yang dinamakan risiko pembiayaan. Jadi anggota itu tidak bisa mengembalikan pembiayaannya itu karena usahanya gagal. Terus yang kedua itu analisisnya kurang tepat. Terus selanjutnya itu ada dampak dari risiko pembiayaan. Yang pertama itu ada pembiayaannya mungkin dari awal sudah bermasalah atau bagaimana. Terus yang terakhir itu ada penurunan pendapatan. Tentu kalau misalnya usaha itu gagal atau misalnya ada kesalahan, pasti terjadi penurunan pendapatannya kan? Iya. Terus yang selanjutnya itu yang kedua ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas itu terjadi ketika lembaga tidak memiliki cukup dana untuk kebutuhan jangka pendek dan terjadi saat penarikan dana meningkat. Misalnya nih, contoh, paham tidak teman-teman artinya ini apa? Belum. Paham? Nah, sepengetahuan saya, karena kita sama-sama belajar. Jadi risiko likuiditas itu ketika lembaga itu tidak, misalnya nih banyak nih tiba-tiba aja banyak yang menarik dana, tentu kan koperasi itu sangat bingung macam mana caranya kok tiba-tiba orang banyak menarik dana
orang apa? Iya, menarik dana terus kok tiba-tiba banyak yang narik. Tentu dia bingung, terus nanti kalau misalnya ada lambat ngasihnya atau macam mana, pasti anggotanya macam tak percaya lagi kan sama itu koperasinya. Nah, begitu. Terus selanjutnya itu ada risiko operasional. Nah, apa risiko operasional? Risiko operasional itu terjadi akibat kesalahan sistem, prosedur atau pekerjaan. Contohnya pada saat kesalahan pencatatan. Nah, misalnya apa? Ya, salah nyatat atau macam mana, pasti bakal dampaknya itu akan menjadi kerugian finansial. Kalau misal kita nih salah, kita aja belajar ekonomi, kadang salah satu angka aja kita udah bingung kan, apalagi ini namanya usaha, pasti kita bakal rugi kalau misalnya kita salah mencatat. Ya, terus menurunnya reputasi. Selanjutnya Lanjut, ada risiko syariah dan reputasi. Risiko syariah itu pelanggaran prinsip syariah. Kalau kita melanggar prinsip syariah itu akan hilangnya kepercayaan masyarakat. Kan ini kan risiko syariah. Kita kan tadi kan awalnya menggunakan akad-akad syariah. Kalau kita tidak menggunakan akad syariah, maka akan hilang kepercayaan masyarakat. Lalu risiko reputasi, pelayanan buruk atau kurangnya transparan. Itu dampaknya akan menurunnya citra lembaga. Selanjutnya risiko sumber daya manusia dan strategis. Risiko sumber daya manusia kurangnya kompetensi karyawan. Risiko strategis yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dampaknya akan kalau kita tidak mengikuti risiko di atas, maka dampaknya akan menurunnya kinerja dan daya saing keuangan lembaga. Lanjut kendala penerapan. Dalam risiko ada beberapa kendala dalam penerapannya. Yang pertama ada sumber daya manusia belum kompeten, lalu teknologi masih sederhana. Yang ketiga pemahaman anggota rendah. Yang keempat modal terbatas serta analisis pembiayaan belum optimal, pengawasan syariah pun belum maksimal. Lanjut strategi berkelanjutan terhadap risiko. Yang pertama ada penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan pelayanan, diversifikasi produk, penguatan kepatuhan syariah, kerjasama dengan berbagai pihak serta peningkatan edukasi anggota lembaga. Selanjutnya ada peran manajemen risiko. Ada beberapa peran dalam manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko sejak dini, selanjutnya menjaga stabilitas keuangan, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kepercayaan anggota, menjaga kepatuhan syariah, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. Jadi, dalam makalah itu dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Berbagai risiko perlu dikelola secara sistematis, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan penguatan pengawasan syariah menjadi hal penting. Dengan demikian, manajemen risiko berperan sebagai strategi utama dalam menjaga kepercayaan dan keberlangsungan lembaga. Dapat ditegaskan lagi bahwa keberhasilan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah bukan ditentukan oleh besarnya modal, tetapi oleh kemampuan dalam mengelola risiko secara tepat dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya kepercayaan anggota adalah aset terbesar yang harus dijaga melalui manajemen risiko yang baik. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kami buka pertanyaan 3 orang saja. Dulu. Macam organisasi gitu kan, dan di situ kan di dalam situ tuh ada namanya bagian manajemen risikonya. Maksudnya dalam organisasi itu. Nah di sini dalam makalah itu ada kendala dalam menghadapi manajemen risiko. Ada mereka tulis di situ serta tidaknya pemahaman anggota terhadap kewajiban mereka. Harusnya kan biasanya kalau suatu organisasi di awal kan ketika anggota masuk sudah dijelaskan kenapa anggota itu masih belum mengetahui tentang apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko tidak diterapkan dengan baik, apa dampak jangka panjangnya bagi lembaga? Ketika lembaga dananya memberi nasabah itu terlalu banyak. Pertanyaannya tuh kan di sini cuma dijelaskan dampaknya. Solusinya tuh apa? Risiko tidak diterapkan itu dampaknya bisa cukup serius, terutama di koperasi syariah yang mengelola dalam
macet atau bahkan hilang karena pembiayaan yang gagal. Lalu ada pembiayaan bermasalah. Kalau tidak ada analisis risiko yang baik sebelum memberi pinjaman, maka banyak anggota yang mungkin tidak mampu mengembalikan dana. Ini menyebabkan tingkat pembiayaan bermasalah naik. Lalu turunnya kepercayaan anggota. Anggota bisa kehilangan kepercayaan jika koperasi sering mengalami masalah keuangan atau tidak transparan dalam pengelolaan risiko. Lalu ada gangguan likuiditas. Koperasi bisa kesulitan menyediakan dana ketika dana tidak dikelola dengan aman. Lalu operasional tidak stabil. Tanpa manajemen risiko, kegiatan koperasi jadi tidak terarah dan rentan terhadap masalah tiba-tiba seperti gagal bayar atau kerugian usaha. Lalu ada bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan dalam usaha. Jika risiko dibiarkan terus tanpa pengendalian, koperasi bisa mengalami keruntuhan. Dapat disimpulkan, tidak diterapkannya manajemen risiko dalam koperasi syariah dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti meningkatnya pembiayaan bermasalah, terganggunya likuiditas, menurunnya kepercayaan anggota itu pasti, serta potensi kerugian finansial yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan operasional koperasi. Bagaimana Putra? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih. Nah, sebenarnya gini, walaupun koperasi syariah itu sudah punya manajemen risiko, bukan berarti semua anggota itu harus paham dengan manajemen risiko. Karena apa? Karena kan di dalam suatu organisasi itu sudah ada perannya masing-masing. Nah, alasannya apa? Karena mungkin yang pertama informasinya tidak sampai ke anggota. Mungkin entah kadang ada yang kita kan tidak bisa memaksa orang untuk selamanya paham kan sama apa yang kita mau, apa yang kita kasih peraturan atau macam mana ke dia gitu. Terus mungkin kurangnya edukasi atau pelatihan. Mungkin di dalam organisasi itu kurang organisasinya dalam memberitahu tentang manajemen itu tadi, benar apa manajemen apa tadi? Terus anggotanya itu fokusnya itu ke manfaat, bukan ke resiko. Nah, banyak anggota itu kan menabung karena ingin meminjam dana, bukan hanya untuk mengejar sistemnya. Jadi mereka tuh tak bakal mau macam mana ya, mungkin sekedar tahu aja mungkin itu kan. Mungkin anggota-anggota itu tak semuanya nak tahu tentang manajemen risiko. Mungkin dari awal udah dikasih tahu nih sebenarnya. Tapi kan itu tuh kita sebagai anggota sudah punya peran masing-masing kan. Nah, jadi intinya itu manajemen risiko itu memang sudah ada, tapi belum tentu dipahami, disampaikan atau diajarkan dengan baik ke anggotanya. Gitu. Yang punya organisasi itu atau Sebenarnya tidak ada yang salah, karena kan dia balik lagi ke yang tadi, mungkin dari awal memang udah dikasih tahu, tapi kan sebagian orang ada yang menganggap ya udahlah, aku kan masuk organisasi itu hanya karena ingin menabung atau minjam duit gitu. Aku tak mau tahu nih tentang manajemennya macam mana aja. Yang penting aku udah tahu akadnya jelas atau ke pembiayaannya tuh jelas gitu. Cukup. Nah, pertanyaan saya tadi itu kan di bagian risiko likuiditas. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang apa itu risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas itu terjadi ketika lembaga tidak memiliki cukup dana untuk kebutuhan jangka pendek dan terjadi saat penarikan dana meningkat. Dampaknya itu ada dua, mungkin banyak, tapi kami mengambil 2 poin aja ya. Yang pertama itu operasionalnya akan terganggu, terus yang kedua itu adalah kepercayaan anggotanya menurun. Nah, dari risiko likuiditas ini kan sudah ada dampaknya. Jadi kan pertanyaan saya tadi kan minta solusinya nih ketika terjadi risiko likuiditas. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana solusi dari ketika terjadi risiko likuiditasnya. Solusinya itu kita harus menyediakan dana cadangan. Koperasi perlu punya uang simpanan darurat, simpanan cadangan yang bisa dipakai kapan saja, atau ada anggota yang tiba-tiba mau tarik dana. Lalu ada mengatur keluar masuknya uang dengan rapi. Semua pemasukan dan pengeluaran harus diatur supaya koperasi tidak kekurangan uang di waktu mendesak, tiba-tiba. Lalu jangan bergantung pada satu sumber dana saja. Dana koperasi sebaiknya datang dari berbagai sumber, misalnya tabungan anggota, kerjasama atau pihak lainnya. Lalu mengatur ulang jadwal pembayaran pinjaman. Kalau ada anggota yang kesulitan bayar, jadwalnya bisa diatur ulang supaya arus uang koperasi tetap stabil. Lalu meningkatkan simpanan anggota. Koperasi bisa lebih aktif mengajak anggota untuk menabung atau menyimpan dana di koperasi. Lalu rutin memantau kondisi keuangan.
koperasi harus selalu dicek supaya kalau ada tanda-tanda masalah bisa langsung ditangani lebih awal. Itu harus solusinya. Nah, jadi berbagai masalah solusi tadi, boleh kami jelaskan satu aja contohnya solusi yang mungkin bisa kita pahami sama-sama ya. Itu tadi ada kan meningkatkan simpanan anggota. Itu koperasi bisa lebih aktif mengajak anggota untuk menabung atau menyimpan dana di koperasi syariah, koperasi. Nah, gini, kalau misalnya nih banyak anggota yang menabung ke koperasi itu, tentu koperasi itu punya simpanan uang yang sangat banyak. Jadi itu mencegah terjadinya risiko likuiditas. Jadi kalau misalnya banyak anggota yang menabung, tentu kan banyak uang kita nih di dalam koperasi itu kan. Nah, terus nanti kalau misalnya ada yang inilah tadi ketika ada nasabah atau anggota yang banyak meminjam penarik dana, jadi koperasi itu udah tak panik lagi karena kita sudah punya simpanan banyak uang. Nah, sebelum cadangan uang itu tadi, jadi kan bisa kita putar gitu. Jadi itu untuk mencegah terjadinya risiko likuiditas. Begitu. Apa ada tambahan? Terima kasih. Baiklah, kita akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh. Pembiayaan, tetapi di sisi lain juga harus berhati-hati agar tidak mengalami kerugian. Dalam kondisi itu terdapat keterbatasan modal dan teknologi. Nah, mana yang seharusnya lebih diprioritaskan terlebih dahulu untuk diperbaiki? Apakah SDM, sistematis, atau pengawasan? Kalau syariah itu kan bertujuan untuk membantu masyarakat kecil kan, apalagi usaha-usaha UMKM kan. Kalau kita meminjam di bank kan, besar kan, minjam itu pun besar. Ini 10 juta, ini kalau di koperasi udah 200 besar. Jadi supaya kita berhati-hati agar tidak mengalami kerugian, maka kita harus sebelum yang dia pinjam ke Intan itu sama koperasi Intan itu harus dikasih tahu dulu nih apa aja risikonya, terus manajemennya macam mana supaya nanti saat dia membangun usahanya itu tidak terjadinya kerugian atau kegagalan. Jadi kan nanti kalau misalnya nih dia udah buat usaha terus nanti gagal, yang rugi siapa? Risikonya kan? Nanti kan bakal yang rugi dua-duanya juga. Nah, jadi itulah tadi. Kita harus paham risiko atau dalam manajemen risiko. Nah, kalau disuruh memilih jika dalam kondisi itu yang paling tepat diprioritaskan itu adalah SDM. Nah, kenapa? Karena SDM itu adalah penggerak utama. Walaupun sistem dan teknologinya masih sederhana, jika orang-orang berkompeten, mereka tetap bisa menjalankan operasional dengan baik, mengelola risiko dan melakukan pengawasan secara manual. Kalau misalnya nih kita prioritaskan dulu sistemnya, kita sudah menggunakan sistem yang canggih atau macam mana, tapi kalau SDM-nya itu rendah, percuma juga kan? Iya. Jadi yang lebih diprioritaskan itu adalah SDM-nya. Sebaliknya, kalau SDM-nya lemah, itu tadi mau secanggih apapun sistem kita pasti Tidak berjalan. iya betul. Nah, dan tuh SDM pun akan baik-baik aja kalau misalnya pun sistemnya belum secanggih yang kita mau, masih kita lakukan secara sederhana, terus pengawasannya pun masih yang sederhana, itu tak apa-apa karena kita lebih memprioritaskan SDM-nya dibandingkan dibandingkan yang lainnya gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.